Dan menurut gue, matahari itu nggak akan lemah hanya karena ngebiarin hujan datang di siang hari. Immanuel, Allah menyertai kita. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua, dan kiranya damai sejahtera Natal seperti yang dirasakan para gembala ketika menjumpai bayi Yesus tetap hadir di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti kita tahu bahwa di perayaan Natal kali ini, GKI Kebonjati membuat sebuah film berjudul Jealom. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah menyaksikan film ini, dan hari ini saya secara khusus akan berbincang-bincang dengan semua pendukung dari kru, produser, majelis jemaat, dan semua yang terlibat di dalam pembuatan film Jealom kali ini. Dan hari ini sudah ada bersama saya, yaitu Pak Stephen dan Pak Subianto, dan kita akan ngobrol-ngobrol dengan mereka seputar ide dari pembuatan film Jealom ini. Mari kita ikuti. Oke, Pak Stephen dan Pak Subianto, selamat Natal. Tuhan beserta kita. Dan hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih Pak Stephen dan Pak Subi, latar belakang. Kenapa harus film di momen Natal ini? Kenapa kita membuat film? Ya, sebenarnya seperti kita ketahui bersama Pak ya, kalau di Kebonjati kan setiap ada acara-acara besar, seenggak-enggaknya setahun 2 kali lah. Ya. Ada acara Paskah, ada acara Natal, begitu kita ada bikin sesuatu acara yang berbeda lah daripada yang tiap minggunya gitu. Pas kebenaran kalau ada acara berbeda begitu kan kita kan selalu ada persiapan. Ya. Pas kebenaran acara kemarin ini lagi kita Paskah itu, kita kayaknya kaget dengan adanya pandemi gitu. Jadi kita agak kelewat lah acara besarnya gitu ya. Jadi dengan adanya ke depan kita akan ada Natal itu, kita ada persiapan jauh-jauh hari supaya jangan kelewat lagi sebenarnya. Jadi kita tapi mencari format kan menjadi lain. Biasanya kan kita mengadakan acara seperti kur, nyanyi dan sebagainya gitu kan. Tapi kita menghadapi suasana pandemi saat ini. Jadi untuk melakukan paduan suara dan sebagainya itu kita agak mengalami kendala, Pak. Jadi kita untuk berkumpulnya sulit, untuk mengumpulkan orangnya juga sulit. Jadi kan untuk mungkin untuk penampilannya juga pada saatnya sulit gitu. Ya, jadi kita berpikir untuk mencari format lain. Tapi acara besarnya itu, roh besarnya itu kita harus tahan gitu. Kita tetap ada gitu ya. Jadi bikin apa ya? Kita pikir-pikir orang yang sekarang lagi pandemi itu kan kebanyakan stay from home. Ya, jadi kan dia kan apa yang kira-kira bisa menjangkau mereka gitu. Salah satunya ya itu ada fasilitas YouTube dan sebagainya itu ya kita bikin film lah sekalian. Pas kebenaran kita melihat ada potensi-potensi pemuda-pemuda di gereja ini yang saya pikir cukup mumpuni lah untuk bikin acara bikin film di YouTube itu ya. Dalam meeting itu kita ini memberi ide lah. Gimana kalau kita bikin semacam kayak film. Tapi dengan batas-batas ya. Mungkin karena pandemi ini kan kita kan banyak orang yang mendapatkan masalah kan. Jadi kita ingin tetap bahwa Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita gitu sehari-hari. Ya, itu sebenarnya simpel sekali sebenarnya. Ya, gitu. Mungkin boleh boleh nambahkan ya. Pak Stephen. Gimana kira-kira? Jadi awalnya sekali itu sebenarnya awalnya bukan langsung ke film sebetulnya, tapi lebih ke virtual konser. Ya. Virtual Jadi konser, ya. Saya kebetulan kan pendamping komisi musik. Ya. Jadi kita itu di komisi musik itu ada setiap hari Sabtu malam itu kita kumpul by Zoom. Ya, betul. Kita ngobrol-ngobrol. Nah, Om Subi ini salah satu yang banyak memberikan nasihat dan masukan buat komisi musik. Ya. Nah, dalam salah satu rapat, kalau nggak salah sekitar bulan Juli atau Agustus ya. Ya. Itu, nah Om Subi itu menyampaikan tuh bahwa kita tuh sebenarnya gereja ini setelah sekian bulan pandemi, praktis kegiatan-kegiatan itu kan berkurang drastis ya. Dan
Mau sampai kapan? Kita pandemi ini kan kita nggak tahu sampai kapan, setengah tahun lagi, 1 tahun lagi, kita nggak tahu sampai 2 tahun lagi juga. Nah, masa kita mau membiarkan kegiatan gereja stagnan seperti ini? Ya, terutama memang Om Subi banyak sekali memberikan concern dalam komisi musik. Ya kan, kalau komisi musik tadi yang udah disampaikan lebih ke mana? Paduan suara yang orangnya banyak, gitu kan? Nah, apa nih yang kita bisa bikin? Awalnya sebetulnya kita bikin virtual concert aja, Christmas concert tapi virtual. Nah, tapi memang ide ini berkembang akhirnya kenapa kalau konser aja kan itu hanya kalangan komisi musik yang terlibat aktif ya. Betul. Nah, ini harusnya kita melibatkan lebih luas skopnya, Benar. bukan cuma komisi musik tetapi semua komisi yang ada di GKI Kebonjati. Sekaligus bentuk pelayanan yang baru ya untuk gereja ya. Ya, Selama ini gereja Betul. selalu berfokus sama pelayanan onsite. Ya. Ya, istilah onsite juga baru belakangan kita pakai ya, Ya, pokoknya ya. paduan suara semua Ya. kita kumpul di sini Ya. gitu kan. Nah, justru ini momentum bahwa dengan pandemi ini orang semua dengan gadgetnya ya udah terbiasa. Nah, apa ya gereja ini bisa nggak hadir? Gitu loh. Di rumah setiap orang itu menyampaikan message. Nah, kalau menyampaikan message hanya bentuknya khotbah itu udah umum. Ya. Ya seperti ibadah online aja. Betul. Nah, tapi ada bentuk kreativitas lain nggak? Yang juga bisa melibatkan banyak pemuda dan remaja gereja Ya, juga karena ya. kan Itu. bikin film Poin. ini kan Ya. nggak mungkin lah Betul. yang kita terlibat sih udah Betul. udah obsolete kan gitu kan. Oh, butuh buat peran orang tua. Ya hanya untuk peran orang tua. Tapi kalau semuanya orang tua kan gimana ya? Ya justru Iya. nah kita lihat justru banyak bisa melibatkan banyak pemuda. Kebetulan juga memang tadi yang udah disampaikan ada potensi-potensi ya dengan JFC dan kawan-kawan yang memang mereka punya passion ya dalam betul. pelayanan ini. Hmm. Dan bisa juga jadi pull factor ya untuk pelayanan multimedia ke depan juga iya, bukan sekedar multimedia yang melayani sound system gitu ya atau LED bukan cuma itu tapi juga pelayanan yang kreatif ya. Bersyukur kita ketemu orang yang tepat ya Om ya. Ya, benar. Mereka yang dengan semangat Dan luar biasa. dan setelah kita melihat kerja keras mereka kayaknya kita juga agak Terharu. terharu dan kayaknya kalau kita kerjanya sih kayaknya nggak ada yang nggak sanggup ya gitu kan. Ya, Memang gitu. mereka luar Ya, biasa sih ya. kerjanya. Ya. Ya, ada hal yang menarik jemaat yang dikasih Tuhan bahwa di tengah pandemi yang menyulitkan kita untuk bergerak, Ya. justru ada istilahnya ide dari Tuhan juga untuk bisa menggerakkan itu ya. Dan Iya. ide itu ternyata juga didukung dengan teman-teman di GKI Kebonjati yang ternyata tadi dikatakan punya potensi banyak Betul. juga nih. Nah, oke, Pak Steven nih, ketika ini kan dari awal kan ikut melihat, memantau proses pembuatan film ini, pembuatan naskah, casting, proses syuting selesai, lalu sampai sekarang bisa menjadi sebuah film. Ini gimana kesan-kesan Pak Steven melihat? Tadi kan ada kan awalnya kan ini kayak kebayang bakal sulit gitu kan, Ya. apalagi tengah pandemi. Ini Nah, apa yang bisa sebenarnya memberi kesan? Kalau saya dan teman-teman ya banyak terus terang nih banyak dapat masukan dari Om itu kalau melihat sesuatu Iya. keinginan kita ya kita nggak dibiasakan melihat sulitnya dulu tuh. Pokoknya mah resep aja dulu ya Om ya. Iya. Kita bikin Iya. apapun gitu ya dari ide celetukan awal yang sebenarnya juga nggak rencana sih. Ide aja gitu keluar. Terus kita bisa sama-sama iya ya keren ya kalau gini. Nah kita nggak mikir susahnya tuh. Iya. Ya. Nggak mikirin susah, cuman kita langsung mikirnya siapa nih yang bisa kita libatkan supaya spiritnya tertular ya. Seringkali membangun suatu infrastruktur atau membuat filmnya sih mungkin itu satu bagian ya. Tapi bagian yang lebih sulit itu dan lebih menantang itu bagaimana menularkan spiritnya ya Om ya. Iya. Ya. Ya ini saya selalu dapat masukan dan saya ingat gitu kan. Punya nggak spiritnya? Kita bikin bangunan, bikin LED gitu kan, bikin gampang, kumpulin uang, bikin aja gitu kan. Tapi kalau nggak ada spiritnya, semangat untuk jadi lebih baik, buat apa gitu kan? Nah, jadi kita mulai dari itu sebetulnya. Dan ya memang berkat Tuhan ya di gereja ini ada potensi-potensi yang tadi ya Jesse dan teman-teman yang memang mereka sangat passion gitu dan coba ide ini disampaikan ke mereka, sambutannya sangat mereka sangat menyambut baik ya Om ya. Iya, betul. Lalu barulah mulai saya coba menyampaikan ide ini juga ke majelis ya. Karena kan kita nggak mungkin ya tanpa restu majelis gitu kan. Dan yang saya tangkap memang hampir secara keseluruhan majelis setuju ya. Bisa menggerakkan anak-anak muda ya, pelayanan jenis baru gitu kan. Dan juga jadi semacam contoh mungkin ya untuk gereja lain ya. Itu juga penting ya.
bagaimana gereja ini bisa memulai suatu bentuk pelayanan yang baru gitu kan. Nah ternyata dengan nggak mikir sulit gitu, kita minta tolong Jesse menggodok ya. Setelah mereka kerja ya tadi saya lihat gitu ya skrip apa. Sebenarnya kita yang kaget sendiri. Iya. Oh loh, sebegitunya ya, dan kita baru Iya. sadar susah ya ternyata. begitu. Susah banget. Tapi buat mereka yang memang udah passionnya di situ, nggak kerasa susah tuh. Lihat aja Jesse dan teman-teman Iya. kerjanya kayak apa, gitu kan? Saya rasa semua kita juga amazed ya sama kerja kerasnya. Bahkan mereka itu pada saat lagi syuting, lagi makan, gitu kan? Itu bisa produser, sutradara itu bisa terus membahas ini nanti angle-nya mesti begini, nggak bisa begini karena lighting-nya begitu. Hal-hal kayak gini yang menurut saya sangat berharga ya. Iya. Sangat berharga ya, lebih dari sekedar filmnya itu sendiri dan betul. message dalam itu. Betul. Tapi pengalaman mereka anak-anak gitu kan, segitu punya hatinya, rasanya menjadi suatu kenangan ya sampai kapanpun ya, suatu pencapaian yang mungkin belum 100% ya nilainya, mungkin ya kalau dibandingkan film-film lain mungkin ada yang lebih baik. Tapi saya yakin pada saat kita memberikan yang terbaik, itu tuh menjadi suatu kesan yang baik juga dalam kehidupan kita. Untuk next kita bawa terus ya dalam perjalanan hidup kita untuk melakukan juga pengen dengan standar yang lebih minimal sama, bahkan harus lebih baik, betul ya Om ya? Betul. Kayak gitu ya. Betul. Tapi kalau menurut saya ya, ini akibat bikin film ini kan ada satu rangkaian sebelumnya. Seperti diketahui di Kebon Jati kan kita sebelumnya kan ada pengadaan untuk sound system multimedia yang baru. Pas waktu pengadaan itu kan kita membentuk suatu tim yang untuk menghandle itu semua ya. Seperti ada layar LED, ada audio dan sebagainya. Pas kebenaran Pak, waktu yang tepat nih, orang-orang yang udah kita kumpulkan itu untuk semuanya terlibat. Ternyata itu menjadi seru sekali. Jadi orang-orangnya orang-orang yang udah kita tunjuk dan ada malahan bertambah begitu. Luar biasa lah. Saya sangat gimana ya? Excited. Luar biasa. Ya seperti yang dikatakan Pak Steven tadi, banyak hal yang menarik ya, sulit dilakukan, ternyata nggak segampang apa yang kalau ide sih mikirnya gampang, tapi ketika prosesnya menjadi sulit dan kita melihat juga kerja keras dari orang-orang yang terlibat di situ dan tentu semuanya pasti buat kemuliaan Tuhan untuk menyambut Natal ini, sehingga diharapkan film ini juga boleh menjadi sebuah kesaksian ya. Dari dalam prosesnya juga nih, bukan hanya film yang sudah jadinya, ternyata di balik film yang sudah jadi ada proses-proses yang luar biasa yang terjadi di situ. Oke nih, kira-kira nih yang terakhir nih, kira-kira apa pesan dari Pak Steven dan Pak Subi dengan hadirnya film ini? Kira-kira apa yang ingin disampaikan? Ya prinsipnya mah apa ya? Jadi kalau kita harus melihat sesuatu tuh jangan sulitnya dulu. Kita berjalan aja. Pasti kesulitan ada. Tapi dengan adanya kesemangat yang kita kebersamaan dengan semua rekan, dengan ada yang saling mendukung, pasti bisa. Pasti bisa. Dan saya pikir kita dengan doa, apalagi dengan dukungan semua pihak, pasti akan bisa dilaksanakan. Tapi sempat khawatir nggak Pak Subi? Pasti. Ada khawatirnya pasti. Ini karena waktu lagi syuting juga kita dihadapi dengan cuaca yang kurang baik. Kita kan juga ada nyewa tempat yang waktunya terbatas dan sebagainya, begitu kan ya. Jadi tapi ya semuanya berjalan dengan baik. Berjalan dengan pimpinan Tuhan ya. Oke, Pak Steven sendiri pesannya dari film ini? Kalau saya merasa ya, kita itu ya semua sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menyadari bahwa kita itu punya potensi satu, ya. Karena kalau misalkan kita merasa, aduh saya kecil, saya nggak berharga, saya nggak punya kemampuan, gimana Tuhan mau pakai? Bagaimana Tuhan mau titipkan ide yang lebih besar lagi, gitu kan? Jadi kita mesti punya kesadaran bahwa kita itu punya potensi. Nomor 2, kita harus sadar bahwa potensi yang Tuhan berikan, ide yang Tuhan titipkan, bukan karena kita mampu. Jadi itu karena Tuhan mempercayakan, Tuhan memampukan kita. Jadi kita punya keberhargaan diri bahwa kita dipakai Tuhan, ya. Tapi kita mesti punya kerendahan hati bahwa itu karena Tuhan. Bukan karena saya pintar, bukan karena kita bisa. Karena kalau jatuhnya seperti itu nanti kita jadi sombong. Nah, masalahnya seorang yang sombong yang merasa ini karena saya, gitu kan. Semua fokusnya pada dirinya. Orang yang lain jadinya nggak mau terlibat.
Nah, tapi pada saat kita punya kerendahan hati, kita mah bagian ide, bagian senang, pokoknya gini-gini jadinya menularkan spirit. Ternyata terus kita ajak orang-orang yang, aduh saya nggak mampu nih kalau saya sendiri. Ternyata ada orang-orang yang punya kemampuan itu menutupi kekurangan kita, dan semuanya bersinergi dan jadi sesuatu yang lebih baik, yang pada saat kita juga melihat gitu ya prosesnya gitu, wah luar biasa ya kalian. Kita mah enggak gitu kan, kita mah kayaknya kalau kayak gitu kayaknya, wah bukan zamannya deh kita gitu kan. Tapi memang kalian luar biasa. Demikian juga mereka gitu kan, wah thank you ya. Ada ide gini atau gimana. Jadi kita tuh bisa saling menghargai, dan di situ saya melihat ya, akhirnya pelayanan ini jadi sesuatu yang menyenangkan. Betul. Kerja keras semua, tapi kita saling jadi semakin dekat. Jadi saya percaya pada saat kita punya kebersamaan seperti itu, saling menghargai ya, Tuhan siap untuk mencurahkan berkat lebih banyak lagi. Dalam arti luas ya, berkatnya, ide, perkembangan, nanti segala macam. Kita nggak tahu Tuhan mau bawa gereja kita kemana. Ya. Tapi kita bisa bersukacita untuk apa yang sudah Tuhan titipkan dan yang sudah kita masing-masing lakukan bagian kita. Terima kasih Pak Subi dan Pak Stephen yang sudah berbagi kisah dari pembuatan film Jalem hari ini, dan semoga dari kisah-kisah ini juga ada inspirasi, ada juga menyentuh kita bahwa untuk punya ide di tengah pandemik kita bisa melakukannya kalau kita tetap sungguh dan untuk melakukan ini bagi kemuliaan Tuhan. Oke, terima kasih Pak Stephen dan Pak Subi. Kita akan nanti ngobrol lagi dengan kru-kru yang lain yang terlibat di dalamnya. Kita mau tahu bagaimana perjuangan mereka untuk bisa membuat film Jalem ini.